Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Ikhwani, para pemirsa channel TV Al-Wafa bi Ahdillah Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kaum muslimin muslimat di seluruh tanah air Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwani akhwati rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mengupas tentang hikmatut tasyri' fil Islam. Apa hikmah-hikmah kita disyariatkannya melakukan daripada syariah-syariah di dalam Islam. Baik itu terkait dalam masalah taharah seperti berwudu, tayammum, mandi, membersihkan daripada najis, istinja, ataupun hikmah-hikmah yang terkandung seperti misalnya kita melakukan salat, dan di dalam salat itu pula banyak perbuatan-perbuatan serta amaliyah-amaliyah salat seperti berdiri ketika kita membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, salam dan lain sebagainya. Belum lagi yang lain, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Faqir akan memberikan penjelasan dan mengupas sedikit dalam kitab Hikmatut Tasyri' fil Islam. Hikmah di dalam kita diajarkan oleh Islam untuk menerapkan syariat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, udkhulu fis silmi kafah, masuklah engkau di dalam keselamatan, di dalam Islam secara keseluruhan. Fahamilah ilmu Allah Ta'ala itu secara keseluruhan. Dengan memahami lewat siapa? Lewat ulama tentunya. Walzam kitaballahi watba' sunnatan waqtad hadakallahu bil aslafi. Lazimilah kitab Allah, Al-Quran. Ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentunya dua tali kendali ini nggak mungkin kita bisa memahami dengan begitu pula. Dengan serta-merta kita memahami hanya dengan berdasarkan kemampuan kita memahami Al-Quran dan sunnah, tanpa didasari dengan yang namanya tali kendali mereka para salafun salih, para ulama salihin, kaum arifin billah, para ulama al-alamah, yang mereka adalah orang-orang yang bersanad ilmunya hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka niscaya kita akan terpeleset memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqtad hadakallah bil aslafi. Ikuti jalannya para salafun salih dari kaum ulama salihin di dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah hayatus salah. Hikmah mengapa kita diperintahkan untuk melakukan gerakan-gerakan salat. Yang pertama, al-insan idza waqafa amama man huwa fawqahu. Seorang anak manusia ketika dia berdiri ada di hadapan seseorang yang kuat, seseorang yang punya jabatan, seseorang yang punya maqam di atas dia, seorang yang punya kekuasaan. Apa yang dia lakukan? Yaqifu sakinal jawarih, itraqit tarf. Dia pasti akan berdiri ada di hadapan seseorang tadi itu dengan apa? Dengan berdiam, tanpa banyak bergerak, lalu kemudian menundukkan kepalanya ke bawah. La yuharrikuha illa idza kanatil harakah yaqtadhihal maqam. Dia tidak mungkin akan banyak bergerak, melakukan yang namanya gerakan tangan, gerakan kaki dan lain sebagainya, tidak mungkin. Kecuali gerakan-gerakan yang mengharuskan dia melakukan gerakan seperti melangkah, mengambil hormat, memberikan sesuatu kepada atasannya dan lain sebagainya. Begitu pula halnya dengan ketika manusia ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak layak seorang anak manusia ketika dia sholat di hadapan Allah Ta'ala bermain-main. Sekarang masih banyak dan lagi marak-maraknya. Di mana-mana dilakukan yang namanya orang dengan mengejek sholat. Bermain-main di dalam sholat, dengan berjoget, dengan banyak gerakan, dengan begini. Seakan-akan sholat dibikin bahan candaan. Sholat dibikin bahan guyonan. Ini satu tindakan-tindakan yang bisa membahayakan di dalam agama kita.
Bahkan orang yang mengatakan itu diperbolehkan, wal'iyadzubillah, dia bisa keluar daripada agama ini. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sholat tidak bisa dipermainkan. Sholat adalah satu gerakan yang sudah diajarkan di dalam syariah, sehingga tidak boleh ada gerakan-gerakan yang menyimpang daripada yang sudah digariskan oleh agama. Yaqiful insan amama rabbihi bihadhihi surah. Begitu pula halnya manusia, ketika dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala, bentuknya seperti ketika seorang manusia dia berdiri di hadapan atasannya, bahkan lebih daripada itu. Karena Allah Ta'ala adalah atasan dari segala atasan, raja dari segala raja, penguasa dari segala penguasa yang ada di muka bumi ini. Yaqifu amama rabbihi bihadhihi surah. Itu dengan apa dia? Dengan menundukkan kepalanya tanpa banyak bergerak. Dan kemudian dia khudu' dan khusyuk, menandakan bahwa dia ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian gerakan tangan apa yang ketika dia lakukan ketika dia sholat? Dia lakukan takbiratul ihram. Setelah itu kemudian dia letakkan daripada kedua tangannya tadi ada di atas pusarnya dan di bawah dadanya. Itu menandakan adalah kenapa? Karena as-surrah atau pusar ini disebutkan di sini as-surrah hiya an-nuqtah al-mutawassitah minal jismi bainan nisfil a'la wan nisfil asfal. Pusar ini adalah tempatnya ada pada posisi di tengah badan manusia, yang membedakan antara separuh atas manusia dan separuh bawah manusia. Pusat tengahnya adalah pusar. Maka ketika manusia kemudian dia sholat, menghadap kepada Allah Ta'ala ketika dia ibadah, maka dengan dia sendakap tangannya, meletakkan tangan kanannya ada di pergelangan tangan kirinya, di atas pusarnya dan di bawah dadanya, menandakan bahwa tengah dia tunduk di hadapan Allah Ta'ala, tengah menyimak apa perintah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah tidak berikan perintah, Allah tidak memberikan satu tugas yang berat kepada kita, tapi Allah akan berikan rahmat kepada kita. Allah akan berikan kenikmatan kepada kita. Maka di dalam salat itu kan Al-Quran pernah mengatakan di dalam surat Taha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Hendaknya mereka betul-betul sabar, berusaha untuk sabar di dalam salat. Jangan sampai mereka meninggalkan salat atau melalaikan waktu salat. La nas'aluka rizqa. Jangan ribut dengan rezeki. Kau boleh cari rezeki, boleh cari nafkah, tapi jangan kau tinggalkan salat di hadapan Allah Ta'ala. Karena di dalam salat itu kata Allah Ta'ala, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kalau kau salat betul, kau salat menghadap kepada Allah Ta'ala, maka aku Allah yang akan memberikan kau rezeki. Anda lihat di dalam ketika Anda duduk, Rabbighfirli, apa yang Anda ucapkan? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Wahdini, berikan hidayah kepada aku. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, rizkikan kepada aku ya Allah, limpahkan rizkimu yang halal kepada aku. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini wa'fu anni, maafkan aku, berikan afiah kepada diriku dan maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Intinya hakikatnya ketika orang itu sholat, dia mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka keliru ketika orang kemudian dia bekerja, dia meninggalkan sholat. Atau ketika dia bekerja, ketika dia sholat, dia pikirkan di dalam benaknya ini adalah urusan uang, urusan cek, urusan barang yang akan dia dagangkan, urusan daripada toko yang harus dia jaga, urusan karyawan yang belum dia gaji dan lain sebagainya. Dia bingung. Ketika dia bingung, tegakkan, ambil air wudhu untuk sholat di hadapan Allah Ta'ala. Tempatmu di sini, kau mendapatkan rezeki dari Allah, bukan lewat siapa-siapa. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka saatnya ketika manusia itu meletakkan tangannya, tangan kanan yang ada di atas tangan pergelangan tangan kirinya, menandakan bahwa tangan kanan ini adalah merupakan satu bentuk kemuliaan dan tangan kiri ada di bawahnya. Anda tertunduk, merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi? Wa inna fi wad'il wajhi 'alal ardi hikmatun balighatun. Ketika kemudian Anda sujud, ketika Anda sujud, apa yang Anda lakukan? Anda meletakkan wajah Anda ini ada di muka bumi. Anda meletakkan wajah Anda ada di atas bumi. Hikmatun balighah, di situ terdapat satu hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah yang balighah, li'annahu asyrafu a'dha'il insan wa huwa mushtaqqun minal wajah. Karena wajah ini adalah termasuk wajah, yaitu apa? Kehormatan.
Manusia kalau dilihat kehormatannya lewat wajahnya. Tapi saat kemudian kehormatan orang tersebut ada diletakkan paling bawah, padahal dia adalah bentuk anggota jasad manusia yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain. Tapi ketika dia sujud, dia wajib meletakkan wajahnya ada di hadapan, ada di atas bumi. Ya, wa biwad'ihi 'alal ardi yudhirul mar'u dhillahu wa khudu'ahu ila maulahu. Nah, ketika dia kemudian meletakkan wajahnya di muka bumi, di atas bumi tersebut, menandakan bahwa dia zul. Dia adalah manusia yang hina di hadapan Allah. Dia menampakkan dirinya bahwa dia adalah seorang hamba yang butuh kepada Allah, khudu' kepada Allah Ta'ala, wa yusrif qalbahu 'anil wujaha ad-dunyawiyah liyakuna indallahi wajihan. Dia buang kepribadiannya dia hanya minta wajihan indallah. Dia minta supaya dia punya wajah di hadapan Allah, terhormat di hadapan Allah, walaupun manusia semua menghina dia, tetap dia adalah orang terhormat di mata Allah Ta'ala jika dia betul-betul merundukkan, menghamba kepada Allah Ta'ala dengan hamba yang sejati, dengan penghambaan yang sejati. Dia adalah seorang hamba yang sebenarnya di hadapan Allah. Siapakah hamba Allah Ta'ala yang sebenarnya? Mereka adalah hamba Allah Ta'ala yang merundukkan di hadapan Allah, yang menghambakan dirinya, menghinakan dirinya, sebagaimana Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari. Ketika aku doa kepada Allah Ta'ala, bukan aku minta sesuatu kepada Allah, karena Allah itu maha pemberi. Tapi ini adalah wujud di mana aku adalah seorang hamba Allah Ta'ala yang hancur, hina di hadapan Allah Ta'ala. Begitu pula ketika seorang manusia sholat kepada Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu menunjukkan, mewujudkan satu hal di mana dia adalah seorang hamba yang tidak punya kekuatan apa-apa, kecuali dia saat itu ada di hadapan Allah, meminta petunjuk kepada Allah, meminta penghormatan, kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita selimut pengampunan, berikan kepada kita ilmu yang manfaat, bisa menyebarkan ilmu yang manfaat ini untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hikmah tasyri' hayatus shalah ini kita belum selesai, kita masih berlanjut kepada hayatus shalah yang lain, gerakan-gerakan salat yang lain, seperti i'tidal, seperti ruku, seperti qiyam, seperti duduk di antara dua sujud dan salam. Semua itu adalah mengandung hikmah tersendiri. Kenapa Nabi Muhammad itu mengajarkan seperti itu? Pasti semua itu syarat dengan hikmah. Banyak hikmahnya. Sangat faedah yang sangat besar. Coba kita tilik, kita lihat apa hikmah yang ada di dalam sana. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala siratkan kepada kita ilmu yang manfaat, diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu ini di jalan Allah Ta'ala, hanya ingin menggapai ridhanya Allah, wa ridha Rasulillah, serta ridha guru-guru kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.